Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum pelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen pada ekosistem, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima, yaitu tentang hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Kemarin sudah dijelaskan dalam sebuah ekosistem ada hubungan saling ketergantungan atau sistem ekologi. Makhluk hidup satu bergantung dengan makhluk hidup lain, maka terjadilah sebuah rantai makanan. Kemarin kita sudah belajar membuat rantai-rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis komponen-komponen pada rantai makanan. Kita akan menganalisis perannya apa saja, tumbuhan sebagai produsen, ada konsumen 1, 2, 3 maupun pengurai. Kalian harus memahami masalah itu. Kemudian dalam sebuah ekosistem ada sebuah hubungan khas yang terjadi antar organisme, antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Contohnya jika ada hubungan yang saling menguntungkan, namanya adalah simbiosis mutualisme. Karena kedua organismenya saling menguntungkan. Contohnya adalah burung jalak dengan kerbau. Kemudian ada juga hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan satu tidak dirugikan, yaitu namanya simbiosis komensialisme. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora. Kemudian ada juga hubungan yang satu untung dan satu dirugikan, yaitu simbiosis parasitisme. Contohnya adalah benalu dengan tumbuhan yang ditempatinya. Kalian akan belajar lebih jauh lagi, dieksplor bersama teman-teman. Nanti dibuka halaman 82 sampai 85 pada buku tema 5 kalian. Kemudian kalian nanti akan disuguhkan sebuah video pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan kalian. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD bersama-sama. Nanti apabila ada kesulitan ditanyakan dengan guru ya, dengan Pak Guru lewat voice note ataupun diskusikan dengan teman terlebih dahulu. Kiranya pembukaan dari Pak Guru cukup sekian. Silakan dilanjutkan dengan membaca halaman 82 sampai 85, kemudian menonton video ataupun gambar yang Pak Guru share di grup WhatsApp kelas. Selamat belajar. Ayo kita buka bukunya. Ayo, halaman berapa sih? 82 sampai halaman 85. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup berupa makan dan dimakan. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah adalah rumput, belalang, katak, ular sawah, elang, dan jamur. Pada peristiwa rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen. Apakah sudah selesai membaca buku tema 5-nya? Kemudian sudahkah melihat video yang Pak Guru share di WhatsApp grup kelas kita? Sudahkah kalian identifikasi gambar-gambar yang Pak Guru bagikan? Nah, kalau ada yang masih belum jelas, jangan malu untuk bertanya dengan guru ataupun bersama dengan teman ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, biasa Pak Guru akan share LKPD untuk pembelajaran kali ini. Tolong diisi dan dikirimkan ke Pak Guru Eka via WhatsApp grup kelas ya. Ditunggu loh sekarang. Itu contoh gambar apa? Ini contoh gambar simbiosis mutualisme.
karena dua-duanya saling menguntungkan. Ini contoh gambar apa? Ini contoh gambar parasitisme, karena nyamuknya diuntungkan, manusianya dirugikan. Itu rumput berperan sebagai apa? Rumput berperan sebagai produser. Pak Guru, LKPD-nya membuat apa? LKPD-nya membuat sebuah jaring-jaring makanan dengan perannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mengisi tabel simbiosis pada format yang sudah disediakan di WhatsApp grup kelas. Pak Guru, isi tabelnya bagaimana? Nah, untuk tabelnya silakan diisi 2 contoh simbiosis mutualisme, 2 contoh simbiosis komensialisme, dan 2 contoh simbiosis parasitisme. Tolong disebutkan nama organismenya, kemudian jenis simbiosis yang terjadi, serta penjelasannya. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan ya, difoto dan diupload di grup ya. Bagaimana? Sudahkah kalian pelajari semuanya? Coba kita flashback. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalian tadi sudah menganalisis komponen-komponen pada rantai makanan. Di mana dalam sebuah rantai makanan ada organisme autotrof, ada organisme heterotrof, dan organisme detritivor atau pengurai. Kalian tadi sudah belajar mana yang berperan sebagai produsen. Nah, kalau yang berperan sebagai produsen pasti adalah tumbuhan. Karena tumbuhan adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian dilanjutkan kedua adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 pasti dihuni oleh hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Itu sudah dipelajari waktu pembelajaran yang pertama kemarin. Kemudian ada konsumen yang kedua, konsumen yang ketiga, dan seterusnya sampai ke pengurai. Hingga kembali lagi ke organisme yang produsen. Nah, itu membentuk sebuah rantai. Kemudian ada hubungan khas yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Contohnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya tadi burung jalak dengan kerbau. Burung diuntungkan dengan memakan kutu dari kerbau. Sedangkan kerbau diuntungkan karena kutunya dimakan oleh burung jalak sehingga tidak gatal lagi. Kemudian ada juga kumbang dengan bunga. Bunga dibantu penyerbukannya. Kemudian kalau kumbang mendapatkan nektar. Kemudian ada simbiosis komensialisme, di mana satu organisme diuntungkan dan satu organisme tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek yang menempel pada pohon, karena anggrek butuh tempat yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon tidak dirugikan. Kemudian ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora selalu mengikuti ikan hiu kemanapun dia pergi, karena ikan remora makan lebihan daging dari ikan hiu. Di sini yang diuntungkan adalah ikan remora, namun ikan hiu tidak dirugikan. Kemudian ada simbiosis parasitisme, di mana satu organisme diuntungkan dan satu organisme dirugikan. Contohnya adalah kutu yang menempel pada manusia. Kemudian ada juga benalu yang menempel pada pohon. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Seperti biasa, kalian kerjakan soal-soal yang Pak Guru kirim di WhatsApp group menggunakan Google Form. Silahkan diisi dengan jujur, mandiri, diisi oleh kalian sendiri.
nanti Pak Guru tunggu ya. Terima kasih. Kiranya pembelajaran kali ini cukup sekian. Bila ada kekurangan, Pak Guru Eka minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.